Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maka dikatakan oleh Allah, padahal andaikan sesungguhnya mereka itu beriman, artinya apa? Beriman itu yakin kekuatan baik buruk hanya bersumber dari Allah, dan mereka bertakwa, artinya apa? Mengamalkan segala amal-amalnya itu sesuai yang Allah ajarkan dan diniatkan ikhlas karena Allah, bukan karena untuk menguasai kekuatan sihir. Pasti pahala dari sisi Allah itu lebih baik jika mereka mengetahui, gitu ya. Jadi soalnya kadang-kadang ritual yang dilakukan orang-orang yang mendalami sihir itu ada juga yang sepintas itu seperti amal-amal ibadah, gitu ya. Gitu. Ada juga yang sholat, gitu, sholat. Misalnya ada, ya sholatnya apa? Ya sholatnya yang diperintahkan oleh jinnya itu, ya. Misalnya kalau kamu rezekinya ingin lancar, caranya gampang. Kamu sholat 2 rakaat sehabis sholat asar, gitu ya. Nah, padahal tidak ada sholat habis asar, tapi dia lakukan. Nah itu orang melihat sepertinya suatu ibadah, gitu ya. Itu termasuk, tapi diamalkan untuk menguasai kekuatan sihir seperti itu. Atau ada juga yang baca ayat kursi. Kalau ingin sakti, caranya bisa apa? Misalnya lihat sapu, gitu ya, dipandang bisa terbang. Itu caranya baca ayat kursi. Ayat kursi kan sepertinya Al-Quran, ya, tapi baca ayat kursi 10.000, gitu ya. Ya, maka diantara tipuan-tipuan setan itu ada berupa zikir-zikir, amalan-amalan, sepintas orang lihat Al-Quran, ya, sepintas bacaan tasbih, tapi tipuannya itu dibacanya ribuan kali, banyak kali, sehingga target, begitu target dipaksakan pikirannya kosong, ya, begitu kosong itulah maka setannya masuk, jinnya masuk. Jadi itu cara-cara tipuan. Belumnya ayat kursi, kan ya, ya tidak salah ayat kursinya, gitu ya, tapi karena cara mengamalkannya yang tidak benar, maka dijadikan jebakan bagi mereka untuk menguasai orang itu, gitu ya. Ada juga kalau ingin bisa melihat jin, itu caranya apa? Baca Yasin misalnya berapa? 500 kali satu dudukan, gitu ya. Nah, termasuk itu dipaksa, ngantuk-ngantuk dipaksa, dan begitu dipaksa itu berarti kosong, jinnya masuk. Begitu jinnya masuk, maka orang itu melihat dengan matanya jin itu, sehingga seakan-akan dia bisa melihat jin. Makanya dulu diterangkan kalau ada orang bisa melihat jin, melihat setannya di pojok itu ada, misalnya ada 5 atau berarti sebetulnya orang itu telah kesurupan, gitu ya. Kalau ada anak kecil kok tajam itu masuk kamar mandi tiba-tiba nunjuk di pojok, berarti itu bermasalah anak itu, berarti anak itu kesurupan, gitu ya. Makanya banyak
banyak kejadian begitu diruqyah dikeluarkan maka tidak bisa melihat lagi, gitu ya. Maka itu bukan suatu kelebihan, bukan suatu keistimewaan, itu adalah masalah yang harus diobati, yang harus diterapi bagaimana orang itu tidak bisa melihat kembali. Jadi itu termasuk andaikan mereka mengamalkan amalan bukan untuk itu, pokoknya untuk Allah saja, ikhlas karena Allah, pasti pahala yang dia dapatkan dari Allah itu lebih baik jikalau mereka mengetahui. Itu makanya menurut ayat ini orang itu kalau mengamalkan apa-apa mendapatkan apa ya tergantung apa yang dia niatkan. Kalau niatnya itu ya dapat itu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia melakukan ritual begitu dapat apa ya tergantung niatnya apa ya dia mendapat apa yang dia niatkan, gitu ya. Kalau niatnya karena Allah maka tidak ada yang memberi balasan melebihi yang bisa Allah berikan, gitu ya. Makanya kita ditanyakan kenapa apa-apa harus diikhlaskan karena Allah. Salah satu alasannya adalah karena ada ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik melakukan amal-amal ikhlas karena Allah mendapat balasan yang terbaik. Jadi tidak ada yang bisa memberi yang terbaik itu kecuali Allah, dan masih ada bonusnya. Sudah dapat yang terbaik masih ada ziyadah, ada tambahan. Itulah bagi orang yang beramal ikhlas karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan atau niat-niat yang lain. Makanya ada orang ritual juga, ya ritual orang itu kalau ingin bisa melihat. Makanya gini, orang kesurupan itu tidak mesti yang apa namanya tidak sadar, gitu ya. Dan rata-rata orang itu sebetulnya ya kesurupan rata-rata. Soalnya kan setan itu alladzi yuwaswisu apa min syarril waswasil khannas, ya. Setan yang bersembunyi di hati. Artinya begitu zikir dia sembunyi, begitu lepas masuk. Zikir lagi, lepas lagi. Nah terus mana orang zikir terus ini kan jarang kan, gitu ya. Nah mesti ada lepasnya, ada kosongnya. Disitulah saatnya setan itu masuk, gitu ya. Makanya lah orang kesurupan itu tidak sadar, tergantung saraf yang dikuasai itu apa. Kalau kebetulan saraf kesadarannya ya bisa apa tidak sadar seperti itu, gitu ya. Kalau saraf penginderanya bisa melihat jin, melihat setan, gitu ya. Kalau bisa juga saraf rajinnya dia orang dari males, gitu ya. Atau saraf kantuknya, gitu ya. Ada kan orang tuh gini, biasanya itu biasa-biasa, sehat-sehat, tapi begitu baca Quran langsung ngantuk, gitu ya. Ditaruh tidak ngantuk lagi, nah itu berarti orang itu kesurupan, ya kebetulan yang dikuasai saraf kantuknya. Makanya banyak orang itu sebetulnya kesurupan. Nah terus ibadah yang paling utama harus diniatkan kepada Allah, karena menjadi dasar diterimanya ibadah-ibadah yang lain itu apa? Kalau itu tidak diterima maka semua tidak diterima, yaitu ibadah sholat, ya. Makanya tanda keikhlasan seseorang itu sebetulnya ketahuan di sholat, ya. Orang begini tapi kalau sholat itu merbu, kalau sholat itu cepat ketahuan kalau sebetulnya orang itu tidak ikhlas. Kalau orang itu kan dia tuh pusing kalau sholat itu tidak bisa khusyuk, ya tidak tahu artinya, tidak paham maksudnya, pikirannya kemana-mana, itu kan jadi masalah. Tapi kalau orang tidak ikhlas, tidak apa-apa, orang itu tidak ada yang tahu, kan ya. Walaupun pikiran saya melayang kemana-mana, orang itu tidak ada yang tahu. Yang penting orang lihat saya itu ke masjid, orang lihat saya itu ya gerakan-gerakannya. Jadi mendapatkan penilaian dari orang itu sudah cukup, ya. Masalah khusyuk tidak ada yang tahu. Dan katakanlah oleh kalian, undurna, dengarkanlah oleh kalian bagi orang kafir itu siksa yang pedih. Nah ini diriwayatkan ro'ina itu bahasa Arab, tapi kalau bahasa Ibrani artinya orang yang sangat bodoh, gitu ya. Orang sangat bodoh bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arab artinya pandanglah kami, perhatikanlah kami, gitu ya. Makanya orang Yahudi itu heran ketika Rasulullah dan para sahabat-sahabat semua sudah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, ayat atau hadis gitu, ketika sahabat kurang jelas maka mereka mengatakan ya Rasulullah ro'ina, maksudnya pandanglah kami, perhatikanlah kami, biar kami jelas apa yang engkau sampaikan. Nah mereka itu heran kok dia mengatakan ro'ina kepada nabinya sendiri, padahal ro'ina itu menurut bahasa mereka orang yang sangat bodoh. Nah akhirnya mereka cari tahu, diteliti, ternyata ro'ina itu bahasa Arab artinya pandanglah
kami. Akhirnya mereka dengan senang mengatakan kepada teman-teman mereka, wahai teman-teman, kalau kemarin kita tidak berani menghina Muhammad, sekarang kita berani menghina dia di depan hidung dia. Dan ya Muhammad, ya Rasulullah, ro'ina. Terus tertawa. Ya Rasulullah, ro'ina. Paham ya? Jadi dipelesetkan oleh mereka. Jadi memang yang ahli pleset-pleset itu adalah orang Yahudi. Jadi ro'ina itu orang perhatikan kami, malah artinya orang yang sangat bodoh. Makanya turun ayat ini, hei orang mukmin, karena kata-kata ro'ina itu bisa dipelesetkan oleh mereka, maka jangan lagi mengatakan ro'ina, tapi gantilah dengan kundurna. Artinya sama, cuma kalau ro'ina itu bisa dipelesetkan, kalau kundurna tidak bisa. Paham ya? Itu gantilah, ini tidak boleh. Dengarkanlah, perhatikanlah. Kalau kamu tetap saja mengatakan ro'ina, berarti perilakumu itu meniru dengan orang-orang kafir yang menghina Rasulullah. Kalau kamu meniru, berarti kamu disamakan dengan orang-orang kafir. Walil kafirin adzabun alim. Bagi orang-orang kafir itu siksa yang pedih. Paham ya? Jadi gitu. Makanya berdasarkan ayat ini diambil pelajaran apa? Yang pertama, orang mukmin itu jangan memberi kesempatan sedikit pun bagi mereka untuk menghina Islam, ya. Jadi apa-apa sikap-sikap, perilaku-perilaku yang membuat mereka itu bisa menghina Islam, ini kan sebenarnya ro'ina kan tidak apa-apa, kan niatnya tidak menghina Rasul, ya, tidak menjelekan beliau juga, tapi bisa mereka jadikan kesempatan untuk menghina Rasulullah, gitu ya. Makanya tidak boleh. Makanya apapun yang menyebabkan mereka punya kesempatan untuk menghina Islam itu mestinya sebagai orang Islam yang sungguh-sungguh berusaha dijauhi, dihindari, gitu ya. Misalnya umat Islam itu miskin-miskin, misalnya, terus banyak yang hidup di bawah standar kemakmuran, misalnya, itu mereka jadi olok-oloknya, orang Islam itu miskin-miskin, apa kamu mau seperti itu? Makanya umat Islam itu diperintahkan meningkatkan tingkat kemakmurannya. Alasannya apa? Karena itu bisa menjadi alasan mereka untuk menghina umat Islam. Yang pertama. Yang kedua, misalnya umat Islam itu bodoh-bodoh, ya, dihina-hina, dipermainkan, ditertawa-tertawakan. Termasuk kalau umat Islam itu tidak bersatu, itu sudah ditertawakan oleh mereka, untuk-untukan, ya, bantah-bantahan, marah-marah di radio, di TV, padahal sama-sama Islamnya, itu juga mereka jadikan bahan untuk mentertawakan, untuk menghina Islam. Islam itu agama yang sukanya bertengkar. Jadi makanya umat itu diperintahkan apa? Jangan memberi kesempatan mereka untuk bisa menghina Islam. Nah, terus kenapa mereka tidak boleh mengatakan ro'ina tadi? Di samping ro'ina ini menghina Rasulullah, karena perilaku ini menjadi perilakunya orang kafir, gitu ya. Kalau umat Islam melakukan itu berarti meniru perilakunya orang kafir. Nah, makanya ada riwayat man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka, gitu ya. Kalau mereka begitu, ya jangan ditiru. Kalau niru, kamu termasuk dari mereka, maka dikatakan sama-sama kafir, gitu ya. Gitu. Makanya kalau orang, misalnya orang Yahudi, kalau Kristen Yahudi itu kalau ulang tahun nyanyi, ya, tiup-tiup lilin, itu seperti itu. Kalau meniru, nah itu bisa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, termasuk mereka. Ada lagi, man bana bi biladil a'ajim, siapa tinggal di negerinya orang ajam, wasonaha niruzanahum wa mahrujanahum, dan membuat upacara-upacara mereka, merayakan hari-hari besar mereka, dan serupa dengan mereka sampai mati seperti itu, husyira ma'hum yaumal qiyamah, akan dikumpulkan bersama mereka nanti pada hari kiamat, gitu ya. Jadi tidak boleh menyerupai perilaku apapun yang bersumber atau meniru perilakunya orang-orang kafir, nanti dikumpulkan seperti mereka, gitu ya. Makanya nanti kalau ada orang Nasrani, orang Yahudi rame merayakan tahun baru, ya, trompet-trompet, pakai kembang api, nah itu ikut-ikutan dia, termasuk tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu menyerupai, termasuk mereka. Dan bagi orang kafir itu siksa yang terus kenapa mereka itu menghina-hina seperti itu, mengolok Rasulullah? Karena orang-orang kafir dari ahli kitab itu dan juga orang-orang musyrik itu tidak senang bahwa diturunkan kepada kalian kebaikan dari Tuhan kalian.
Jadi ngolok-ngolok itu alasannya apa? Karena benci, karena dengki, tidak senang. Yang dimaksud karunia itu apa? Yaitu kebaikan ini apapun nikmat Allah berikan, terutama nikmat kerasulan, nikmat kenabian, nikmat wahyu yang sempurna, syariat yang sempurna. Kenapa Allah berikan kepada orang-orang mukmin, bukan kepada mereka? Nah, mereka itu tidak senang. Gara-gara tidak senang itu mereka suka ngolok-ngolok, menghina-hina seperti itu. Paham ya? Nah, sebenarnya sisi lain, kalau banyak agama yang dengki kepada Islam, itu sebenarnya kita itu bersyukur, gitu ya. Bersyukur kenapa? Menunjukkan Islam itu suatu kenikmatan, suatu keberkahan, ya. Makanya orang itu kalau didengki orang, satu sisi orang itu harus bersyukur, ya. Berarti ada nikmat banyak yang dia terima. Nah, kalau orang itu tidak dapat nikmat apa-apa, siapa yang dengki? Tidak ada, ya. Sudah miskin, sakit-sakitan, dibenci banyak orang, ya. Itu tidak ada yang dengki, ya. Tapi begitu dapat nikmat itu baik. Kenapa kok banyak yang dengki kepada Islam, benci, menghina-hina seperti itu? Itulah menunjukkan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat Islam itu. Maka padahal Allah mengkhususkan dengan rahmatnya itu pada siapa yang dia kehendaki. Allah mempunyai karunia yang besar, ya kan terserah Allah rahmatnya, karunianya mau diberikan kepada siapa. Makanya mengulang pelajaran yang dulu, sifat dengki itu adalah sifatnya orang kafir, orang yang tidak percaya dengan keadilan Allah, orang yang merasa senang sendiri, orang lain tidak boleh senang seperti dia. Makanya la yajtami'ul iman wal hasad fi qalbin wahid, tidak terkumpul antara iman dan dengki dalam satu hati. Siapa pendengki, maka hakikatnya dia bukan orang mukmin. Siapa mukmin, di hatinya tidak akan ada dengki. Ini karena dengki itu penyakitnya orang kafir. Itu dulu yang bisa disampaikan. Ada Assalamualaikum